Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Gara-gara sebut Abu Nawas gila, saudagar ini langsung jatuh miskin. Alkisah, pada suatu hari ada seorang pedagang dari luar kota yang ingin belajar cara berdagang. Pasalnya, setiap kali ia membuka usaha selalu saja mengalami kerugian. Kemudian salah satu kawannya menyarankan agar menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, siapa itu Abu Nawas? Dan di mana alamatnya?" tanya si pedagang. "Dia menetap di kota Baghdad. Pergilah ke sana kalau kau ingin menjumpainya. Tapi ingat, kau jangan tertipu oleh penampilannya," tutur kawannya. Kemudian pada keesokan harinya, berangkatlah ia untuk menemui Abu Nawas. Setibanya di kota Baghdad, ia pun bertanya kepada penduduk setempat di mana rumah Abu Nawas berada. Karena Abu Nawas adalah tokoh terkenal, tentu saja banyak masyarakat yang tahu dan menunjukkan alamat rumahnya. Namun, tatkala ia menjumpai Abu Nawas, ia sempat ragu dan bimbang. Hal itu dikarenakan penampilan dan tingkah laku Abu Nawas yang terlihat seperti orang gila. Akan tetapi setelah ia teringat akan pesan kawannya, ia segera membuang jauh-jauh perasaan itu. "Tuan, benarkah Anda yang bernama Abu Nawas?" tanya si pedagang. "Iya, itu saya. Kamu siapa?" tanya balik Abu Nawas. "Perkenalkan Tuan Abu, saya pedagang dari luar kota. Tujuan saya datang kemari untuk meminta saran kepada Tuan Abu," jawab si pedagang. "Oh, silahkan. Apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas kembali. "Berilah saya saran Tuan, agar usaha saya memperoleh keuntungan yang banyak," pinta si pedagang. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak lama kemudian dia pun berkata, "Belilah kapas dan besi. Kemudian tunggulah selama sebulan, lalu juallah ke pasar." Setelah mendapat saran tersebut, maka pulanglah si pedagang. Ia pun lalu membeli kapas dan besi dalam jumlah yang banyak. Sebulan pun berlalu, dan sesuai saran Abu Nawas, ia menjual kembali kapas dan besi yang telah ia beli. Sebelumnya tidak disangka hasil penjualannya memperoleh keuntungan yang banyak. Hingga dalam waktu sekejap, ia telah menjadi orang yang kaya raya. Disitulah sifat sombongnya mulai terlihat. Ia seringkali memandang rendah orang yang kekayaannya di bawah dirinya, apalagi kepada orang-orang miskin. "Aku harus lebih kaya dari sekarang, agar orang-orang akan semakin menghormatiku," kata si pedagang dalam hati. Kemudian ia pun kembali menemui Abu Nawas untuk meminta saran yang kedua kalinya. Ketika ia sampai di rumahnya, Abu Nawas sedang bertingkah seperti orang gila. Bagaimana tidak, Abu Nawas memakai sepatu dengan terbalik. Hal ini membuat si pedagang tertawa terpingkal-pingkal. "Hai Abu Nawas gila, ada-ada saja tingkahmu." "Oh ya Abu Nawas, aku mau bertanya. Menurutmu barang apa yang harus aku beli agar keuntunganku bertambah banyak?" tanya si pedagang. Ucapannya yang tidak sopan membuat Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Belilah bawang dan semangka, kemudian tunggulah sampai sebulan lalu juallah ke pasar," kata Abu Nawas. Pedagang itu pun kembali menuruti apa yang disarankan Abu Nawas. Tapi kali ini bukan keuntungan yang didapatkan, melainkan membuatnya bangkrut seketika. Belum juga sampai sebulan, bawang dan semangka yang dibelinya menjadi busuk dan tak bisa dijual. Padahal ia sudah membelanjakan semua uangnya untuk membeli kedua barang tersebut. Ia yang tadinya kaya raya seketika mendadak jatuh miskin. Dengan penuh kecewa dan emosi, ia kembali menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau telah membuatku bangkrut. Kini aku tak punya uang sepeser pun," kata si pedagang. "Apa ada yang salah dengan saranku?" tanya Abu Nawas.
Memang ketika pertama kali kau memberi saran membuatku memperoleh keuntungan yang banyak. Tapi ketika saran yang kedua, kau membuatku bangkrut dan jatuh miskin, ujar si pedagang. Oh, itu salahmu sendiri. Kenapa malah menyalahkan aku? Balas Abu Nawas. Tentu saja itu salahmu. Gara-gara saranmu yang kedua, hartaku menjadi ludes tak tersisa, kata si pedagang mulai emosi. Hai orang asing, dengar ya, bahkan namamu saja aku tidak tahu. Pertama kali kau menyapaku, kau menyebutku Tuan Abu, lalu kau meminta saran dariku. Karena kau menyapaku sebagai orang yang cerdas, maka aku memberi saran dengan kebijaksanaanku. Tapi waktu kau meminta saran kedua kalinya, kau menyapaku dengan panggilan Abu Nawas gila. Maka aku pun memberimu saran layaknya orang gila. Jawabanku tergantung bagaimana cara kamu bertanya, tutur Abu Nawas. Mendengar itu si pedagang pun merasa malu dan tak lagi berani menyalahkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun ar-Rasyid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas untuk menambah suasana liburan menjadi asyik. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju tempat wisata, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. Wahai menteriku, tanyai siapa orang tua itu, perintah sang raja kepada menterinya yang bernama Ja'far. Kemudian Ja'far mendekati kakek tua tersebut. Mohon maaf kek, kalau boleh tahu kakek dari mana? Tanya Ja'far. Aku dari Basrah anak muda, jawab si kakek. Emangnya kakek mau kemana? Tanya Ja'far. Kali ini aku mau ke Baghdad, jawab sang kakek. Ada keperluan apa kek? Tanya Ja'far penasaran. Aku hendak mencari obat untuk mataku ini, jawab sang kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka muncul ide jahil Baginda Raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau. Abu Nawas membalas, jangan Baginda, kasihan. Ia adalah orang tua. Saya takut kakek itu marah. Sudahlah, itu nanti urusanku. Intinya ajak saja kakek itu bergurau, desak Baginda Raja. Baiklah kalau begitu, akan aku lakukan, ucap Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri kakek yang sedang bersama Ja'far. Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, apa imbalannya? Tanya Abu Nawas. Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu, jawab si kakek. Dengarkan baik-baik resep ini kek, ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah serius, si kakek tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas. Jadi begini kek, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah kakek akan sembuh, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, sang kakek pun naik pitam. Akhirnya si kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. Ambil keledai ini sebagai imbalan awal, kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh,
aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukul wajahmu sambil berteriak dan mengejekmu. Abu Nawas tak menyangka, ternyata balasan gurauan si kakek lebih menyakitkan. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban si kakek. Oleh karenanya, Baginda Raja kemudian memberi hadiah kepada kakek tersebut. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu, sang kakek pergi meninggalkan mereka. Namun, Baginda Raja masih saja tak bisa menahan ketawanya. Ia terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. Niatnya mau ngerjain si kakek, malah aku yang kena. Sesal Abu Nawas. Mendengar Abu Nawas berkata demikian, bukannya kasihan, tawa Baginda malah semakin menjadi-jadi. Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik," ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Sebenarnya Abu Nawas sudah malas untuk meladeni Abu Jahil, karena walau bagaimanapun Abu Jahil adalah tetangga dekatnya. Ia tak ingin antara dirinya dan Abu Jahil timbul perselisihan. Tapi namanya saja Abu Jahil, ia tak ada kapok-kapoknya menantang Abu Nawas. Padahal setiap kali Abu Nawas meladeninya, Abu Jahil selalu menanggung malu akibat kekalahannya. Dan pada kisah kali ini, Abu Jahil menantang Abu Nawas untuk main tebak-tebakan. Suatu kali, di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong, Abu Jahil sesumbar kalau Abu Nawas selalu menghindar bila ditantang untuk main tebak-tebakan. Kawan-kawan Abu Nawas yang mendengar perkataan Abu Jahil merasa tak yakin kalau Abu Nawas tidak berani menghadapi tantangannya. "Masa sih Abu Nawas takut dengan tantanganmu?" tanya temannya kepada Abu Jahil. "Ya, saya tidak tahu. Kenapa kamu tidak tanya langsung kepada orangnya? Mungkin Abu Nawas sudah berkurang kepandaiannya, makanya dia tidak berani," jawab Abu Jahil sombong. "Hei Abu Jahil, saya akan coba terima tantanganmu. Saya juga punya tebak-tebakan yang sulit untuk kau jawab," tutur kawan Abu Nawas. "Baiklah, tapi ada peraturannya," ujar Abu Jahil. "Apa itu peraturannya?" tanyanya kembali. "Peraturannya adalah, kalau kamu tidak bisa menjawab tebakanku, kamu harus bayar kepadaku 5 dinar. Tapi kalau aku tidak bisa menjawab tebakanmu, aku akan memberimu 50 dinar," kata Abu Jahil menjelaskan. Dan ternyata semua tebakan kawannya Abu Nawas bisa dijawab dengan benar oleh Abu Jahil. Sementara tebakan Abu Jahil tak satu pun bisa dijawabnya. Walhasil Abu Jahil mendapatkan uang karena selalu menang. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas ke warung. "Nah, itu dia Abu Nawas," sahut salah satu kawannya. "Hei Abu Nawas, kamu ditantang main tebak-tebakan sama Abu Jahil. Katanya kamu tidak berani." Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum kecut. Ia tidak menghiraukannya sama sekali. Abu Nawas langsung saja duduk sambil memesan minuman teh. Melihat Abu Nawas yang mengacuhkannya, Abu Jahil berkata, "Tuh kan, kalian lihat sendiri, dia nggak bakalan berani. Sastrawan ternama sekelas Abu Nawas tak ada apa-apanya dengan kepintaranku," ejek Abu Jahil kepada Abu Nawas. Abu Nawas sontak merasa tersinggung dengan ucapan Abu Jahil. Kali ini ucapan Abu Jahil benar-benar keterlaluan. Padahal ia tak mau meladeni Abu Jahil bukan karena takut,
tapi ia tak ingin mempermalukan tetangganya yang usil itu. Karena sudah merendahkan harga dirinya, mau tak mau Abu Nawas langsung meladeni tantangan Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, saya terima tantanganmu," kata Abu Nawas menahan emosi. Abu Nawas langsung beranjak dari tempat duduknya menghampiri Abu Jahil. Sementara orang-orang yang ada di warung segera mengerubungi mereka berdua. "Apa peraturannya? Katakan padaku," tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Peraturannya begini Abu Nawas, kalau kamu tidak bisa menjawab tebakanku, kamu harus bayar 5 dinar kepadaku. Tapi kalau aku tidak bisa menjawab tebakanmu, aku akan memberimu 50 dinar. Akan tetapi aku yang mendapatkan giliran pertama untuk memberikan tebakan," kata Abu Jahil menjelaskan. "Oh baik, silakan," balas Abu Nawas. Abu Jahil mengajukan pertanyaan pertama. "Hei Abu Nawas, berapa jarak dari bumi ke bulan?" Mendengar pertanyaan Abu Jahil yang tak ia duga, Abu Nawas tidak bisa menjawabnya. Ia pun merogoh saku memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil. Abu Jahil segera saja merebut uang 5 dinar di tangan Abu Nawas dengan nada mengejek. "Baiklah Abu Jahil, sekarang giliran saya untuk bertanya," ucap Abu Nawas. "Oh, silakan Abu Nawas, berikan tebakan yang paling sulit yang kamu tahu," tantang Abu Jahil dengan nada sombong. "Sebutkan hewan apa yang kakinya 3, tanya Abu Nawas. Abu Jahil kaget mendengar tebakan Abu Nawas. Ia pun berpikir keras. Setelah hampir 1 jam mencari jawaban, akhirnya Abu Jahil menyerah dan memberikan Abu Nawas 50 dinar. "Hei Abu Nawas, memangnya hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Jahil, Abu Nawas kembali merogoh sakunya dan memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil. "Aku butuh jawaban, bukan uang 5 dinar, tukas Abu Jahil. "Kamu kan tanya kepadaku, aku sendiri tidak tahu, makanya aku kasih kamu 5 dinar. Kan perjanjiannya seperti itu," jawab Abu Nawas enteng. "Sekarang gantian aku yang bertanya lagi. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. "Loh, kok pertanyaannya itu lagi?" protes Abu Jahil. "Tapi kamu belum bisa menebaknya kan?" tutur Abu Nawas. "Iya sih, saya tidak tahu jawabannya," kata Abu Jahil. "Nah, karena kamu tidak bisa menjawabnya lagi, kamu harus memberiku uang 50 dinar, balas Abu Nawas. Abu Jahil pun kembali memberikan 50 dinar kepada Abu Nawas. Ia lalu kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Memangnya hewan apa sih Abu Nawas yang kakinya 3? Ditanya seperti itu lagi, Abu Nawas kembali merogoh sakunya dan memberi Abu Jahil 5 dinar. "Ini maksudnya apa-apaan Abu Nawas? Aku tanya jawaban atas pertanyaanmu," kata Abu Jahil penuh emosi. "Saya sendiri tidak tahu jawaban pertanyaan itu, makanya saya kasih kamu 5 dinar. Apakah permainannya akan dilanjutkan?" tantang Abu Nawas. "Kurang ajar, aku malah dipermainkan Abu Nawas. Aku bisa rugi kehilangan uang banyak kalau caranya begini," pikir Abu Jahil. Dengan perasaan dongkol, Abu Jahil langsung meloyor pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Sementara Abu Nawas cekikikan melihat tingkah laku Abu Jahil. Diceritakan, Baginda Raja kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut merupakan seorang ulama yang sangat alim. Jangankan rakyat biasa, Baginda Raja sendiri sangat menghormati dan memuliakan ulama alim itu. Sehingga kedatangannya ke istana disambut hangat dan penuh sukacita. "Saya sungguh tidak menyangka Tuan Syekh berkenan datang ke sini," ucap Baginda Raja meluapkan kebahagiaannya.
Ulama alim itu kemudian dijamu berbagai macam hidangan yang istimewa. Sementara di tempat lain Abu Nawas terlihat tampak gelisah. Pasalnya ia baru saja kehilangan keledai miliknya. Ia sudah mencari ke sana kemari dan juga bertanya kepada orang-orang. Akan tetapi usahanya tidak membuahkan hasil. Di tengah-tengah kegelisahan mencari keledainya yang hilang, tiba-tiba sang istri datang menghampirinya. "Wahai suamiku, bukankah hari ini kau ada janji dengan Paduka Raja?" tanya sang istri. "Iya, saya hampir lupa. Tapi bagaimana? Keledainya belum ketemu juga," sahut Abu Nawas. "Jangan pikirkan dulu keledaimu. Lebih baik sekarang kau temui Paduka Raja, daripada nanti kau malah dapat hukuman," timpal sang istri. Abu Nawas pun terpaksa tidak meneruskan pencariannya dan memutuskan untuk pergi ke istana. Sesampainya di sana, ia melihat Baginda Raja tengah duduk bersama tamu istimewa. Mengetahui tamunya adalah ulama yang alim, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide konyol. Ia pun segera menghampiri mereka berdua dan membentak ulama alim itu. "Hai Syekh, kau telah mencuri keledai milikku." Mendengar tuduhan Abu Nawas tersebut, ulama alim itu terkejut bukan main. "Maaf Tuan Abu, tapi saya sungguh tidak tahu apa-apa," jawab ulama dengan santun. "Sudahlah, kau jangan pura-pura," bentak Abu Nawas kembali. Tak terima melihat perlakuan kasar Abu Nawas, Baginda Raja segera menghardiknya. "Abu Nawas, kau sadar apa yang kau lakukan? Tidak tahukah kamu siapa dia?" Abu Nawas membalas. "Maaf Paduka, saya tahu dia itu ulama alim, tapi ini adalah urusanku dengan dia. Saya minta Paduka jangan ikut campur." Mendengar hal itu, Baginda Raja seketika emosi. Ia pun menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Akan tetapi niatnya tersebut dicegah oleh sang ulama. "Janganlah engkau menjadi raja yang zalim, yang mudah menghukum rakyatnya," tutur ulama alim itu. Karena takdim dengan sang ulama, Baginda Raja pun mengurungkan niatnya. "Baiklah Tuan Abu, apa buktinya kalau saya mencuri keledai milik Tuan?" tanya sang ulama. "Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu yang mencuri keledaiku," balas Abu Nawas. Ulama alim itu bingung akan kejadian yang menimpanya. Bagaimana tidak bingung? Ia dituduh melakukan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak sempat kepikiran untuk melakukannya. Sang ulama lantas menengadahkan tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, bebaskan aku dari fitnah dan kembalikanlah keledai orang ini," pinta sang ulama dalam doanya. Selepas ia memanjatkan doa, tiba-tiba datanglah seorang menteri istana menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, barusan aku dari rumahmu, ternyata kamu ada di sini," kata sang menteri. "Memangnya ada apa Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. "Tadi waktu aku mau berangkat kemari, aku melihat ada keledai masuk pekaranganku. Setelah saya amati, sepertinya keledai milikmu Abu Nawas. Lalu aku membawa keledai itu ke rumahmu. Ternyata kamu malah ada di sini," timpal sang menteri. "Jadi keledainya sudah ada di rumahku?" tanya Abu Nawas. "Iya, sudah aku serahkan kepada istrimu," jawab sang menteri. Abu Nawas pun merasa bahagia dan mengucapkan rasa syukur. "Kau dengar sendiri kan Abu Nawas, bukan dia pelakunya. Jadi orang jangan suka fitnah," hardik Baginda Raja. "Saya sudah tahu kok Paduka kalau dia bukan pelakunya," sahut Abu Nawas. Baginda Raja heran dengan pengakuan Abu Nawas ini. "Kalau kau tahu, kenapa kau fitnah dia, bahkan sampai berkata kasar kepadanya?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, seharian ini saya sudah putus asa mencari keledaiku yang hilang. Dan saya sudah tahu dia tak mungkin mencuri keledai milikku.
Hanya saja aku ingin ada orang bertakwa yang berdoa agar keledaiku ditemukan. Karena aku tak mampu berdoa sendiri, aku bukan orang bertakwa di hadapan Allah. Sekarang keinginanku telah tercapai, dan keledaiku telah kembali berkat doa dari orang bertakwa seperti dirinya. Jelas Abu Nawas. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kelakuan Abu Nawas yang sangat konyol ini. Abu Nawas mendadak paling sakti. Suatu hari, Abu Nawas yang dikenal nyeleneh dan suka berbuat konyol diajak berbincang-bincang Baginda Raja di aula kerajaan. "Hei Abu Nawas, beberapa bulan belakangan ini aku heran dengan penampilanmu," kata Baginda Raja heran. "Kenapa Paduka? Saya merasa tidak ada yang berubah dengan penampilan saya," balas Abu Nawas. "Coba kau amati, sekarang kau lebih sering membawa tongkat, padahal kan usiamu belum terlalu tua," ujar Baginda Raja. "Oh, soal itu. Dengan tongkat ini saya bisa membuat orang lupa dengan dirinya sendiri," tutur Abu Nawas. "Masa sih? Coba kau buktikan," pinta Baginda Raja. Abu Nawas pun mengambil tongkatnya dan menunjuk ke arah salah satu petugas istana. "Berapa umurmu?" tanya Abu Nawas. Petugas itu pun bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Mengingat yang bertanya adalah Abu Nawas, orang yang terkenal dengan tingkah konyolnya, jawaban benar saja bisa jadi salah, apalagi menjawab salah. Akhirnya petugas istana tersebut memilih menjawab tidak tahu. "Paduka lihat sendiri kan, dia bahkan tidak tahu umurnya sendiri," celetuk Abu Nawas. Sontak tingkah Abu Nawas ini membuat Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Kau luar biasa Abu Nawas, adakah kehebatanmu selain itu?" goda Baginda Raja. Abu Nawas lalu membalas, "Mungkin bagi sebagian orang ketika jatuh sakit dia akan menjadi lemah tak berdaya. Seluruh tubuhnya menjadi demam dan menggigil. Tapi kalau saya yang jatuh sakit justru membuat rumah saya aman dari aksi pencurian. Pencuri tidak akan berani masuk." Baginda Raja pun heran mendengarnya. "Kenapa bisa begitu Abu Nawas? Apakah dengan kamu sakit, kekuatanmu malah jadi bertambah?" tanya Baginda Raja. "Bukan yang mulia, tapi karena sepanjang malam saya batuk terus-menerus, sehingga bila ada pencuri yang hendak masuk ke rumah, dia pasti tidak akan berani. Dia akan mengira kalau si penghuni rumah sudah siap sedia untuk menanti kedatangan si pencuri," jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuatnya tertawa terbahak-bahak. Ia pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas karena telah menghibur dirinya. Kisah selanjutnya. Konon ada 4 orang darwis bertemu dan bersepakat untuk mencari benda pusaka, di mana benda itu nantinya akan dipergunakan untuk kemanusiaan. Keempat darwis itu telah mempelajari segala ilmu dan percaya bahwa dengan bekerja sama mereka bisa mengabdi dengan lebih. Mereka pun saling berjanji untuk berjumpa kembali setelah 30 tahun. Dan pada hari yang ditentukan, mereka pun berkumpul kembali. Darwis pertama membawa tongkat ajaib dari utara. Dengan tongkatnya itu, orang bisa sampai ke tujuan dalam sekejap. Sedangkan darwis kedua membawa topi ajaib dari barat. Apabila dipakai, maka orang yang memakainya bisa dalam seketika mengubah diri menjadi orang lain sesuai keinginannya. Adapun darwis ketiga dari pengembaraannya dan pencariannya di Timur Tengah, ia membawa cermin ajaib. Dalam cermin itu bisa terlihat segala bagian bumi yang dikehendaki. Dan darwis yang keempat, ia membawa piala ajaib dari selatan
yang dengan piala tersebut segala penyakit bisa disembuhkan. Kemudian keempat darwis itu menggunakan cermin ajaibnya untuk mencari sumber air kehidupan. Sebuah sumber air yang bisa membuat umur mereka menjadi panjang, yang nantinya bisa mereka manfaatkan untuk berbuat kebaikan demi kemanusiaan. Akhirnya mereka pun berhasil menemukannya. Mereka lalu terbang ke sana dengan tongkat ajaib dan meminum air itu, dan kemudian para darwis itu sembahyang untuk melihat siapakah orang yang paling membutuhkan pertolongan mereka. Dalam cermin itu muncul sosok wajah seorang saudagar kaya yang hampir meninggal. Keempat darwis itu segera mengayunkan tongkat ajaib dan terbang. Dalam sekejap, mata mereka sudah sampai di rumah saudagar tersebut. Saat hendak memasuki gerbang rumah, mereka dicegat oleh penjaga. "Siapa kalian?" tanya si penjaga. "Kami tabib kenamaan. Saya dengar majikanmu sedang sakit. Bolehkah kami masuk dan menyembuhkannya?" kata para darwis. Setelah dipersilakan masuk, para darwis ini diantar menuju kamar di mana saudagar kaya itu dirawat. Tapi ketika si saudagar menjumpai darwis, ia meronta-ronta dan mengusir mereka. Lalu salah satu pelayan memberitahu bahwa majikannya sangat membenci darwis, bahkan menganggapnya sebagai musuh. Mereka pun mengubah penampilannya. Jubah-jubahnya ditanggalkan dan menggantinya dengan baju biasa. Barulah si saudagar mau menerimanya. Kemudian dengan piala ajaibnya, mereka berhasil menyembuhkan penyakitnya. Si saudagar sangat gembira, dan karena ia kaya, ia menghadiahi para darwis sebuah rumah. Mereka pun tinggal di rumah itu, dan setiap hari mereka pergi ke tempat-tempat yang berbeda mempergunakan perlengkapan ajaibnya masing-masing untuk kebaikan umat manusia. Pada suatu hari, sang raja mendengar perihal keempat darwis sakti yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Maka diutuslah beberapa prajurit istana untuk darwis yang membawa piala ajaib. Kala itu sang darwis sedang berjalan sendirian sehingga dengan mudah ditangkap. Setelah dibawa ke istana, darwis itu diantar menuju kamar permaisuri di mana sang permaisuri tengah berbaring lemas karena mengidap penyakit. "Wahai darwis, sembuhkanlah istriku," perintah sang raja. Sang darwis lalu memberikan obat melalui piala ajaibnya. Akan tetapi usahanya kali ini gagal. Sang permaisuri masih saja terbaring lemas. Melihat hal itu, sang raja menjadi murka dan menyuruh prajurit menyalip darwis pada tiang kayu. Darwis itu sudah meminta kesempatan kepada raja untuk berunding dengan kawan-kawannya. Tetapi sang raja sudah hilang kesabaran dan menganggapnya itu hanya siasat supaya bisa kabur. Sementara ketiga darwis lainnya baru menyadari bahwa salah satu kawannya telah hilang. Mereka lalu mencari tahu keberadaannya melalui cermin ajaib. Mengetahui kawannya dalam bahaya, mereka cepat-cepat terbang dengan tongkat ajaib. Mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkannya tepat pada waktunya. Tetapi mereka tak dapat menolong permaisuri raja yang tengah menderita sakit sebab piala ajaibnya hilang entah kemana. Kemudian melalui cermin ajaib barulah diketahui bahwa piala ajaib tersebut telah dibuang oleh sang raja ke samudra yang paling dalam. Dan semenjak peristiwa sang permaisuri, keempat darwis tersebut memutuskan untuk menolong umat manusia secara diam-diam dan menampilkan kesan bahwa pertolongannya dengan benda ajaib seolah-olah menggunakan ramuan alami. Abu Nawas menego malaikat. Di sore hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad hingga sampailah di sebuah lorong yang sempit.
Disitulah Abu Nawas melihat ada seorang pengemis yang sedang duduk sendirian meratapi nasibnya. Abu Nawas lalu menghampiri pengemis tersebut. "Kamu kenapa terlihat murung?" tanya Abu Nawas. "Saya dari pagi belum makan, Tuan. Saya sudah mengemis ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberiku uang," jawab si pengemis sambil menangis terisak. Abu Nawas menjadi merasa iba. Ia lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan uang 10 dinar. "Nih ada 10 dinar untukmu, supaya kamu bisa beli makan." Si pengemis yang tadinya murung seketika berubah ceria. "Terima kasih Tuan, semoga amal baik Tuan dibalas Allah 10 kali lipat," kata si pengemis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Abu Nawas kemudian meninggalkan si pengemis dan kembali pulang ke rumahnya. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas melepaskan lelahnya dengan beristirahat tidur di ranjang. Di dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyamar sebagai saudagar tampan yang kaya raya. Saudagar itu sangat baik hati dan dermawan. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang duduk sendirian. Kemudian saudagar tampan itu meletakkan kepingan uang 10 dinar di tangan Abu Nawas. Lalu meletakkan lagi kepingan 10 dinar dan sekeping lagi. Terus demikian sampai ada 9 keping uang di telapak tangan Abu Nawas. Kemudian saudagar tampan itu berhenti. Abu Nawas tahu kalau saudagar tampan tersebut masih memiliki 1 keping emas di tangannya. Karena Abu Nawas teringat doa pengemis tadi sore, ia mengatakan, "Semoga Allah akan membalasmu 10 kali lipat." Merasa jumlah kepingan uang di tangannya hanya 90 dinar, ia pun menagih sisa 10 dinar yang masih berada di tangan saudagar tampan tersebut. "Tuan, berikan sisa uangnya kepadaku, biar jumlahnya genap menjadi 100 dinar. Akan tetapi saudagar itu tak mau memberikannya. Abu Nawas mencoba merebut yang 10 dinar dari tangan saudagar tampan. Namun tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung melihat ke telapak tangannya, dan tentu saja sama sekali tak ada uang di tangannya. Dengan cepat-cepat Abu Nawas menutup matanya kembali dan berteriak, "Baiklah, yang 10 dinar tidak usah kau berikan Tuan, tapi tolong yang 90 dinar itu kembalikan padaku." Abu Nawas mengerjai orang ateis. Dikisahkan ada seorang ateis berteriak di tengah alun-alun kota Baghdad. Ia berkata bahwa dirinya tak mempercayai adanya Tuhan, dan untuk membuktikan ucapannya, ia akan terjun ke Sungai Tigris. "Kalau Tuhan memang ada, Dia pasti akan menolongku agar tidak mati tenggelam," teriaknya di hadapan orang-orang. Maka pergilah ia menuju Sungai Tigris dan terjun ke dalamnya. Perilaku orang ateis tersebut mendapat berbagai macam tanggapan warga. Ada yang mencemooh, banyak pula yang menghujat. "Biarkan saja dia tewas tenggelam, biar tahu rasa," kata beberapa warga. Namun dari sekian banyak orang yang jengkel dengan sikapnya, ternyata ada saja yang merasa kasihan dan hendak menolongnya. Akan tetapi si ateis menolaknya. "Aku tidak mau ditolong siapapun, kecuali oleh Tuhan yang kalian anggap ada itu." Orang yang berusaha menolong pun tak jadi melakukannya. "Dasar orang gila," umpat para warga yang menyaksikan. Setelah berjam-jam terombang-ambing di air sungai, si ateis mulai kelelahan, tapi ia tetap pada pendiriannya.
Sementara Abu Nawas yang baru pulang dari pasar melihat banyak orang berkerumun di tepi sungai. "Ada apa ini? Kenapa ramai sekali?" tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Kemudian Abu Nawas diberitahu perihal perilaku orang ateis yang ingin menguji adanya Tuhan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas lalu menghampirinya. "Mau apa kau kemari? Jangan tolong aku. Aku hanya mau ditolong oleh Tuhan," teriak si ateis. "Siapa juga yang mau menolongmu? Aku hanya ingin memberitahu bahwa Tuhanku mengatakan padaku bahwa Dia sudah menunggumu di alam kematian dan katanya sudah ingin menyiksamu," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, si ateis menjadi gemetaran. Ia pun berusaha menyelamatkan diri supaya tidak tenggelam. Akan tetapi, karena sudah kelelahan, usahanya hanya sia-sia. Tubuhnya mulai hanyut tenggelam. "Tolong aku Tuan, selamatkan aku," pinta si ateis kepada Abu Nawas. "Maaf, aku bukan Tuhan," jawab Abu Nawas. Setelah si ateis tak sadarkan diri dan tenggelam, barulah Abu Nawas menariknya dan dibawanya ke daratan. Ketika si ateis tersadar dari pingsannya, ia pun bertanya, "Di mana aku? Apakah aku di alam kematian?" tanyanya penuh penasaran. "Lain kali kalau kau berbuat demikian, aku akan membiarkanmu," bentak Abu Nawas. Si ateis pun akhirnya meminta maaf dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.